Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa syukurillah wa nikmatillah wala quwwata illa billah. Wahai sahabat-sahabat hidung dimanapun berada, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini ilmu hikmah nur batin akan berbagi ilmu kepada sahabat-sahabat hidung dimanapun berada. Saya akan menjelaskan tentang ilmu hikmah dan al-hikmah. Kebanyakan orang salah tafsir dalam ilmu hikmah dan al-hikmah. Sebenarnya ilmu hikmah dan al-hikmah itu agak berbeda, wahai sahabat. Di sini saya akan menjelaskan itu ilmu hikmah. Ketika kita ingin mendapatkan ilmu hikmah, kita harus menjalani yang pertama itu sholat, wahai sahabat. Ketika kita menjalani sholat, itulah perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu sholat yang 5 waktu. Dan kedua adalah kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Ketika kita berbakti kepada kedua orang tua kita, dalam setiap doa-doa kedua orang tua kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ridho orang tua, ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu kita harus membantu orang lain dalam kesulitan, tanpa pamrih, tanpa kesombongan di dalam diri kita, wahai sahabat. Itu sesungguhnya ilmu hikmah yang harus kita dapatkan. Bukan ilmu hikmah untuk dalam kesombongan, keangkuhan di dalam diri kita. Ini kebanyakan orang memiliki ilmu kebatinan, ilmu batin, ilmu apapun, orang menyebutnya ilmu hikmah ataupun ilmu al-hikmah. Sebenarnya kita ingin mendapatkan ilmu hikmah itu, kita harus menjalankan yang pertama itu sholat yang 5 waktu. Untuk mendapatkan ilmu hikmah ini, kita harus menjalani ijazahnya, wahai sahabat. Apa yang kita harus niatkan dalam hati kita, itu harus kita jalani. Tetapi kalau kita belum menjalani setiap ijazah yang kita jalani, itu belum disebut ilmu hikmah, wahai sahabat. Karena ilmu hikmah, kita harus menjalani sebuah ijazah di dalam kehidupan kita, wahai sahabat, agar kita mendapatkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap kita menjalani pengobatan di dalam ilmu hikmah ini, jangan dipatoki dengan sebuah materi. Karena ilmu hikmah ini kita harus mengamalkan dalam orang-orang yang membutuhkan dalam kesulitan, dengan keikhlasan di dalam hati kita, wahai sahabat. Kalau kita mematoki dalam sebuah harga, ini belum disebut ilmu hikmah. Karena apa? Kita menjual ilmu kita dalam sebuah materi. Saya rasa belum mendapatkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba sahabat pikirkan orang kesulitan, kesusahan, malah kita bikin kesulitan lagi di dalam dirinya, wahai sahabat. Seharusnya kita membantu mereka yang dalam kesulitan, entah itu di segi medis ataupun medis dalam pijit, stroke ataupun apapun dalam terapi kita, wahai sahabat. Dalam medis, gangguan jin, mungkin kita dalam setiap amal-amalan dan doa-doa yang kita bisa, yang diberikan oleh guru, wahai sahabat. Ini baru ilmu hikmah, wahai sahabat. Bukannya kita untuk mematokkan sebuah harga untuk menyulitkan orang lain, bukan, wahai sahabat. Akan menyembuhkan orang ini dengan sababianya kita, melalui kita. Tapi menyembuhkan itu bukannya kita, tapi yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala yang mampu menyembuhkan orang-orang sakit. Kita hanya sababiah yang melalui diri kita, tapi yang menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa taala, wahai sahabat. Ini sesungguhnya ilmu hikmah, wahai sahabat.
Karena di dalam setiap ilmu hikmah pasti ada ijazahnya yang harus kita jalani, tirakat yang kita jalani, kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang utama kita harus jalani sholat, dan kedua patuh kepada kedua orang tua kita, dan ketiga kita harus membantu orang yang membutuhkan tanpa pamrih, tanpa ekonomi. Kita harus membantu dengan keikhlasan di dalam hati kita agar ilmu hikmah kita semakin tajam, semakin luar biasa. Jangan dalam kesombongan bila menjalani dalam ilmu hikmah ini wa'asal. Karena ilmu hikmah ini bukan untuk dibuktikan, tapi ilmu hikmah itu untuk diamalkan kepada orang-orang yang membutuhkan wa'asal. Seperti itu dalam penjelasan saya. Mohon maaf bila saya ada salah kata di dalam pembahasan ilmu hikmah ini, karena saya manusia biasa wa'asal. Kesalahan datangnya dari saya, kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf bila saya ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.